Saya akan berbicara tentang apostolic fatherhood. Tetapi lebih dari itu, saya tahu bangkitnya satu generasi bukan lagi Elia. Tapi karena ini kedatangan Tuhan sudah dekat, Elisha generation. Tidak ada orang bicara soal Elisha generation. Bila hari ini kita dengar itu. Kita buka 1 Raja-Raja 19. Waktu paling rawan dalam kehidupan seseorang. Bukan dalam keadaan tekanan. Yaitu musim gugur atau musim dingin. Tapi justru yang paling berbahaya itu adalah musim semi dan musim panas. Ketika semuanya baik-baik. Ketika kita baru mengalami kemenangan demi kemenangan. From glory to glory, from victory to victory. Itulah saat yang paling rawan. 1 Raja-Raja 19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel. Segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elisa. Beginilah kiranya para ilah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan apa? Nyawanya. Dan sampai ke Beersheba itu paling selatan. Kalau kita selalu bilang dari Sabang sampai Merauke. Atau kita yang dari Indonesia Timur dari Merauke sampai Sabang. Maka di Israel selalu dari Dan sampai Beersheba. Utara sampai selatan. Beersheba adalah padang belantara, padang pasir yang termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Pohon arar itu di Israel biasanya pohon kuburan. Seperti di sini pohon Kamboja. Tapi kalau di Bali pohon Kamboja itu pohon istimewa. Saudara, mahal harganya. Nah saudaraku. Lalu dia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia minta mati. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, bukan McDonald, ini mana. Amin. Tapi mana istimewa karena dibakar dengan api sorgawi. Firman Tuhan yang ada api di dalamnya, sebuah kendi berisi air, living water. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu yang berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, Har Elohim, yaitu gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Haleluya. Jawabnya, bukan kerjanya apa, tapi jawabnya gini. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ketika saudara berada pada saat mengasihani diri sendiri, saudara berada di paling bottom dalam hidup saudara. Jangan pernah kasihan diri sendiri, amin. Ya, kasihan deh gue. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendalui Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan atau Yahweh Allah Israel dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sudah api itu datang bunyi angin sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, menyelubungi mukanya dengan jubahnya.
Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepada yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, Elia? Jawabnya masih sama. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Damsyik itu Damaskus, Syria sekarang. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael, menjadi raja atas Aram. Aram adalah musuh besar Israel. Tuhan Allah Israel berkuasa merendahkan maupun meninggikan. Amin. Haleluya. Tidak untuk kepentingan seseorang, tapi hanya untuk memenuhi rencananya. Haleluya. Dan juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisha bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Nah, siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tapi aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yang di semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu, berlari mengikuti Elia, katanya, biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah aku berbuat kepadamu. Lalu berbaliklah daripada Elia, mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu sebagai kayu api, yang memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara dan saya akan memasuki peperangan rohani yang paling dahsyat dalam sejarah umat manusia. Salah satu siasat atau strategi iblis adalah mengatakan, aku cuma ilusi. Roh jahat itu benar-benar ada. Lihat gereja-gereja hancur, rumah-rumah tangga berantakan, orang membantai bayi-bayi, memperkosa anak-anak kecil. Kita jangan bodoh, saudaraku. Dan selain daripada itu, the real currency of life is time. Mata uang sebenarnya dari kehidupan ini adalah waktu. Jangan buang-buang waktumu untuk nonton yang sia-sia. Sebab you are what you see. Amin. You are what you read. Hati-hati. Dunia roh itu sangat nyata. Satu hari saya dipanggil di Denpasar, Pak, ada orang mau bunuh diri dari lantai 2. Dilayani tetapi roh jahatnya bandel katanya. Saya dipanggil, saudara. Waktu saya sampai di sana, ada seorang yang masih muda. Dia master dari Sydney, ahli IT. Dan dia ingin bunuh diri. Dan mereka tidak tahu mesti dilakukan apa, sebab perkataan tidak bisa dimengerti oleh mereka. Waktu saya ketemu dengan dia, maka saudara, ini perkataan yang pertama. Saya ini sudah hampir ketemu rajanya. Saya masih ingat saudara, dekat dengan Ubung, yaitu terminal bis. Di situ dia hampir lompat dari lantai 2. Saya ketemu dengan jenderalnya. Sebentar lagi saya ketemu rajanya. Lalu dia bilang gini, siapa nama jenderalnya? Dia berkata Apollyon. Oh, Apollyon, saya tahu, Abaddon kan? Ya, saya tahu siapa rajanya, Lucifer. Betul, saya ingin sekali ketemu Lucifer. Siapa orang ini? Dia pembuat game, saudara. Saya tahu kalau orang bisa buat game, keuangannya, keuntungannya berlipat ganda. Tapi that's not only a game. Itu adalah kontak dengan dunia roh. Dan dia bertemu di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu disebutkan tentang the destroyer, yaitu Abaddon atau Apollyon itu. Dan Lucifer itu benar-benar rajanya, yaitu Satan, iblis. Dan saat itu tidak lama lagi saya ikat roh jahat, saya usir roh jahat itu. Dan dia keluar sadar, saudara. Hampir dia bunuh dirinya.
Jangan main-main. Firman Allah berkata di Yesaya 40. Bagaimana anak-anak muda akan letih dan lesu. Tetapi bahkan saudaraku akan jatuh dan tersandung. Berapa banyak anak-anak muda bunuh diri. Sekarang kemarin dengar ada seorang anak muda cari pekerjaan di Australia. Dan saat itu ketika dia ditolak dari satu pekerjaan lain ke pekerjaan lain ke pekerjaan lain. Maka ada satu suara. Kenapa kamu tidak terjun saja bunuh diri? Dan hampir-hampir dia melakukannya. Karena saya mau beritahu pada saudara, ada 3 roh utama yang harus kita lawan hari ini. Ya, saya kebetulan dilatih di Bali. Ngusirin setan saudaraku ya. Mulai dari Surabaya. Yang pertama adalah spirit of Jezebel. Roh Isabel itu benar-benar ada. Kalau kita bicara Isabel, tidak mesti perempuan. Karena roh jahat tidak ada gender. Tapi perempuan lebih prone, lebih mudah terkena. Karena apa saudaraku? Wanita ternyata nomor 1 kelemahannya itu adalah kesombongan. Aneh ya? Orang laki gak peduli lu pakai sepatu merek apa. Gak peduli kamu kacamata merek apa. Tetapi saudaraku yang kedua adalah the spirit of Antichrist. Antichrist juga anti-Jew. Bukan anti-Semit loh. Sebab Arab termasuk Semit. Anti-Jew dan anti-Christian. Yang luar biasa. Dan yang ketiga the spirit of Babylon. Katakan Isabel. Antichrist. Babylon. Babylon itu New World Order. Tatanan dunia baru. Kita menuju satu negara. Seluruh dunia akan jadi satu negara. Nanti tidak ada lagi yang tentara dari setiap negara. Tapi UN. Yaitu saudaraku PBB. Dan akan menuju satu economic system. Akan juga menuju satu agama. Dan kira-kira saudara bisa tahu agama yang akan dijadikan utama. Karena itu kingdom bukan agama. Amin. Lawan daripada kingdom adalah religion. Religare back into bondage. Kira-kira saudara bisa tahu agama mana yang suka kontrol. Yang mengontrol dengan kekerasan. Kira-kira tahu yang akan dijadikan yang utama. Dengar baik-baik saudaraku. Karena itu saudara kita akan mengenali dahulu roh Isabel ini. Baru-baru saja kemenangan besar. The greatest revival. 3 tahun. Karena Israel menyembah berhala. Karena saudaraku Isabel membawa dewa-dewa dari asalnya. Dia dari Sidon. Sidon itu daerah Lebanon sekarang. Dia bawa Baal. Dia bawa Asyera. Dan itu disembah saudaraku. Bahkan juga Moloch. Di mana Moloch itu yaitu di perutnya daripada patung. Badan manusia, kepalanya kerbau. Di situ bayi dipersembahkan. Dibakar hidup-hidup saudaraku. Nah saudara, roh Isabel punya beberapa ciri. Yang pertama itu witchcraft. Yang pertama itu perdukunan, sihir. Kemudian selain daripada itu, yaitu moral yang rusak saudaraku. The spirit of Jezebel. Fornication. Percabulan. Yang ketiga adalah idolatry. Ataupun menyembah berhala. Ada satu gereja yang terkenal sangat mistik. Pergi ke tempat-tempat ibadah orang lain. Dan kemudian pakai yaitu pistol air. Dikasih perjamuan kudus. Disemprot-semprot saudaraku. Pergi ke Bali dan semacam-macam. Dan saya baru dengar dari Kak Jonathan Patiasina. Dia cerita ada seorang temannya yang terpengaruh dengan kelompok mistik ini. Ya ingat loh, salah satu cirinya adalah idolatry. Penyembahan tapi model baru saudaraku, penyesatan. Dia cerita pemimpin daripada kelompok ini pergi keliling dunia. Untuk apa saudara? Chasing the dragon. Mengejar naga. Tapi ini sungguh saudara. Celakanya ketika mereka mengejar naga, mungkin juga ke Cina saudara. Pulang itu naganya ikut. Dan nempel di salah satu gereja teman kita ini. Dan inilah perdukunan itu. Bahwa yang bisa ngusir cuma salah satu daripada kelompok mereka. Jangan percaya yang seperti ini.
Suatu revival paling hebat. 3,5 tahun. Dalam 3 tahun dalam keadaan kering kerontang. Tidak ada air. Air lebih mahal dari emas. Seluruh orang menderita. Ketika orang benar memerintah, rakyat bersuka cita. Tapi orang fasik memerintah, rakyat menjerit, saudaraku. Apa yang terjadi, saudara? Dijadikan suatu duel di Gunung Karmel. 2 mezbah. Yang satu berteriak-teriak sampai melukai diri. Saya ketemu dengan kelompok-kelompok seperti itu. Termasuk yang ngaku Kristen, banyak yang seperti itu. Melukai diri sendiri. Supaya menarik perhatian, supaya Tuhan kasihan. Oh, Tuhan kita bukan Tuhan menyuruh kita mengeluarkan darah. Dia yang mencucurkan darah buat kita. Amen. Dan kemudian Elia punya satu pelayanan namanya pelayanan mengejek, saudaraku. Mocking ministry. Amen. Mungkin Alfi bisa jago di sini ya. Mengejek iblis, saudaraku. Ayo dong, ngapain? Dia mungkin lagi di spa, mungkin dia lagi di toilet, mungkin dia lagi jalan-jalan, teriak lebih keras. Tetapi ketika tiba giliran Elia, mereka coba, badan mereka berdarah semua. Tidak ada suara, tidak ada perhatian. Sebab ditantang oleh Elia. Tuhan yang menjawab dengan api adalah Tuhan yang sejati. Kemudian dia memperbaiki mezbah. 12 batu menggambarkan bangsa Israel. Dia dirikan sebab di seluruh negeri sebuah mezbah Tuhan sudah dihancurkan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Sama, yaitu diberikan sacrifice. No sacrifice, no fire. Saya ulangi, no sacrifice, no fire. Amen. Dan kemudian apa yang terjadi? Kemudian disiram dengan air. Disiram dengan air, saudara perlu tahu bahwa air itu lebih mahal dari emas. Sacrifice. Saya senang anak-anak muda mulai ngerti memberikan persembahan, persepuluhan, korban sulung dan sebagainya. Sebab ada satu janji Tuhan yang pasti terjadi. Pemindahan kekayaan. Dari orang fasik kepada orang benar. Dan saudara, apa yang terjadi? Dia doanya tidak sampai 1 menit. Saya tidak percaya orang mesti doa puasa 40 hari untuk mendapat perhatian Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hidup, amin. Tuhan kita nggak tuli, nggak perlu pakai loudspeaker, amin. Dia cuma berdoa. Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub, jawablah aku ya Tuhan, supaya seluruh Israel tahu bahwa Engkaulah Tuhan dan aku ini hambamu, dan buatlah hati bangsa ini berbalik kepadamu. Lalu api turun, wash. Bukan cuma korban dibakar habis, batunya dibakar habis. Saya baca airnya dibakar habis. Tidak ada air bisa dilalap api, saudara. Ini api yang luar biasa. Dan debunya dibakar habis. Apakah debu itu kedagingan? Daging ini dari debu. Minta api itu malam hari ini. Dan bila segala debu-debu pornografi, debu-debu kesia-siaan, kesombongan apapun dibakar habis oleh api itu. Saya tidak percaya kalau orang ketemu Tuhan dan tidak berubah. Saya tidak percaya itu. Ketika Tuhan jamah hidup saya berbalik 180 derajat. Kapan itu ada orang bersaksi, saya masih ingat di presenter. Dia berkata, ya dulu istri saya 3 katanya. Dan sekarang saya berbalik 360 derajat. Nah kembali lagi kalau 360 derajat. Dan bukan cuma itu. Seluruh Israel berseru. The Lord, He is the God. Jehovah, Dialah Allah. Dan mereka semua berbalik pada Tuhan. Dan kata Elia, kumpulkan 450 Nabi Baal. Dijagal semua oleh dia. Belum pernah tercatat dia membunuh orang. Apalagi menyembelih, belum pernah. Saya percaya dia mengalami stres berat, saudara. 450. Ya dibantai. Kalau saudara sempat pergi ke tempat di mana Gunung Karmel, saudara akan bisa lihat sungai itu ya. Dan saya bayangkan sungai itu merah karena darah. Bukan cuma itu. Pada saat orang bertobat, maka berkat Tuhan tercurah. Kemarin malam ada sesuatu malam yang luar biasa sebetulnya. Saya membaca bahwa sebetulnya langit sedang terbuka dan
galaksi bisa kelihatan. Saya percaya Tuhan punya rencana juga di atas kota Surabaya, khususnya Indonesia. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Kemudian dia berdoa supaya Tuhan kirimkan hujan. Dia taruh kepalanya di antara kakinya. Itu posisi orang melahirkan. Kalau mau berdoa ingin mengalami sesuatu, seperti orang mau melahirkan. Saya percaya revival akan dilahirkan. Lalu pada saat itu saudara, pada waktu belum ada awan sebesar telapak tangan, dia sudah berkata, selama ini tidak ada satu tetes hujan. Tidak ada satu tetes embun. Hujan itu berkat Tuhan. Embun itu hadirat Tuhan. Kering kersang saudaraku. Cepat pulang. Sebab kalau tidak. Sebab dia naik chariot. Dan juga keretanya itu tentu rodanya terbuat dari besi. Saudara, dia berkata lari. Nanti kalau kamu tidak bisa pulang. Tetapi ketika yaitu Ahab pergi ke kota raja. Elia berlari lebih cepat daripada dia. Tetapi sampai di istana, Ahab mungkin nangis-nangis cerita pada istrinya. Saudaraku, untuk Jezebel bisa bekerja, witchcraft bisa bekerja, fornication, dan juga idolatry, penyembahan berhala bisa. Harus ada Ahab-Ahab yang lemah. Jangan taruh Ahab di dalam kepemimpinan, amin. Saya selalu punya masalah, kalau istrinya dominan, lalu suaminya dalam pelayanan, dia mau unjuk gigi. Dia selalu mau cari perkara saudaraku. Waktu dia laporkan, maka Isabel mengancam Elia. Biarlah para allahku berbuat begini kepadaku. Allahnya Allah yang mati. Penyembahan Baal hancur waktu itu. Dia masih ada penyembahan kepada Asyera. Saudara, saya lihat, apalagi orang Kristen, apalagi kalau sampai pendeta buang-buang waktu. Setiap kata-kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan setiap waktu yang sia-sia. Kita dicuri, iblis mencuri kita dari apa? Daripada kekayaan kita itu waktu. Mungkin kalian masih muda. Bagi saya, kalau saya bangun pagi, saya masih bernafas. Saya katakan thank you Jesus. Amen. Teman-teman saya sudah banyak yang meninggal. Tetapi kita berada waktu seperti ini. Kalau tentang Babylon mungkin sudah jelas. Tetapi juga Antichrist. Satu lagi kalian perlu tahu. Baru beberapa bulan yang lalu dibuat daftar ekstremis. Yang berbahaya bagi Amerika. Yang ditaruh bahaya nomor 1. Evangelical Christian. Itu saudara dan saya. Saya akan tunjukkan kepada Anda, dulu kita dicap yaitu bukan fanatik, tapi dicap fundamentalis. Fundamentalis punya konotasi negatif. Sekarang ditingkatkan bukan fundamentalis, ekstremis. Roh antikris ada di seluruh dunia. Nah saudara, kita dianggap paling membahayakan. Saya lihat ini ada 4 kategori, langsung nomor 3 aja. Kategori 3. Siapa yang disebut ekstremis? Baca nomor 1. Berdoa dengan bahasa yang khusus. Speak in tongues. Orang yang berbahasa roh itu ekstrim tingkat 3. Amin. Lalu kemudian itu yaitu berpuasa. Dan yang terakhir coba lihat itu KGC. Wait until marriage to have sex. Itu disebut ekstrim tingkat 3. Bagaimana ekstrim tingkat 4? Membaca, yaitu kitab sucinya. Read the Bible silently in public place. Dan yang kedua, siapa tadi menyerahkan persepuluhan? Secara berkala engkau memberikan persembahan yang namanya persepuluhan. Ekstrim tingkat 4. Saya tidak akan bicara banyak soal ini. I want to wake you up. Kita memasuki peperangan rohani yang menyeramkan. Saya tidak pernah lupa hari itu. Ketika saya mengusir roh jahat daripada seorang master lulusan Sydney. Dia berkata, saya sudah bertemu jenderalnya. Saya ingin ketemu rajanya.
Sementara orang mencari Tuhan. Seperti kita chasing the Holy Spirit. Ya, mengejar Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus gak perlu dikejar. Saudara, ketika saudara dalam kebenaran, saudara tidak berusaha masuk perjanjian, yaitu seperti perjanjian lama. Kita sudah dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara, apa yang dilakukan Elia? Dia cuma diancam. Hati-hati dengan intimidasi, jangan anggap enteng. Elia yang the hero of faith melarikan diri. Lalu dia meninggalkan bujangnya di sana. Dia lari ke tempat yang salah, saudara. Dia pergi ke tempat dia ingin mati. Tidak ada orang in his right mind pergi ke selatan ke padang pasir. Lalu dia duduk di bawah pohon arar. Cukup Tuhan, ambil nyawaku. Kita mengucap syukur Tuhan tidak menjawab semua doa yang bodoh. Amen. So ingat apa dikatakan Petrus ketika dia menangkap ikan gitu banyak. Pergi daripadaku. Sebab aku orang berdosa. Seharusnya dia peluk kaki Yesus. Dia usir Yesus. Orang-orang di Gadara mengusir Yesus. Sebab mengganggu peternakan babi yang dipakai untuk penyembahan berhala. Tetapi saya mau beritahu, roh Isabel akan membuat engkau putus asa, membuat engkau depresi, membuat engkau mengalami tekanan berat. Banyak anak-anak muda mengalami depresi. Di Singapura saya tahu banyak sekali orang tua cerita saya, anaknya mengalami depresi berat. Sebab di sana itu ada satu budaya namanya kiasu. Kiasu itu takut kalah saingan. Dan itu masuk ke gereja. Gereja tidak perlu saingan. Tapi ini saatnya bangkitlah Elisha generation. Ketika dia sembunyi, dengar ya. God is not always the God of spectacular. Spektakuler itu tidak selalu. Waktu saya bertobat itu spektakuler. Saya berlutut, Tuhan, berikan aku kesempatan hidup satu kali. Kemanapun kau suruh saya mau pergi. Di kamar rumah sakit di mana I was dying. Mendadak ada sinar. Rush. Saya tidak berani buka mata. Saya ketakutan. Dan saya melihat segala kebodohan dan dosa-dosa saya. Saya mengaku dosa. I'm born again. Tapi tidak selalu seperti itu. Tahun 89, on my birthday. Suara kecil berbisik. Tinggalkan Surabaya. Pergilah ke Bali. Jawaban saya, yes Lord. Dengarkan suara itu. Ketika angin datang. Membelah gunung-gunung, batu-batu terbelah. Wah, ini angin luar biasa, saudaraku. Batu bisa dibelah. Lalu api, gempa bumi. Gak ada Tuhan di situ. Lalu ada angin sepoi-sepoi basah dan bertanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Elia tidak jawab, aku bersembunyi Tuhan, aku menyelamatkan nyawaku. Tidak, dia mengasihani diri sendiri. Lalu Tuhan berkata, keluar. Berdiri di hadapanku. Dia mengeluarkan jubahnya, menutupi wajahnya. Banyak hamba-hamba Tuhan seperti itu. Mantel gambaran urapan, gambaran daripada ministry dipakai untuk menutupi wajahnya. Adam juga begitu. Dia memakai daun ara. Saudaraku, tetapi marilah kita terbuka di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Tetapi Tuhan sedang memanggil di Elisha generation untuk melanjutkan kami-kami. Dia memberikan 3 perintah. Pertama, dia berkata, Urabi Hazael menjadi raja atas Aram. Very strange. Yang kedua, Yehu cucu Nimsi. Bapaknya tidak berfungsi. Kita tahu Yehu itu saudaraku kalau mengendarai chariotnya, kereta kudanya kayak orang gila. Sehingga kalau ada kereta kuda yang tidak karu-karuan larinya, orang akan tahu itu Yehu. Dan yang ketiga punya bapak, Elisha bin Safat. Dari Abel Meholah, urapi dia. Menjadi nabi menggantikan engkau.
Dan inilah kerinduan hati saya. Menemukan Elisha. Dan saya rindu Elisha itu Tuhan yang pilih loh. Tuhan yang pilih. Dan ini yang dilakukan oleh Elia. Dia pergi kepada Elisha. Dia lemparkan jubahnya. Follow me. Ikut aku. Dan kita tahu bagaimana sekian tahun dia menjadi pelayan kepada Elia. Elia pernah punya bujang. Elia punya murid-murid. Lebih dari discipleship, kita perlu apostolic fatherhood. Elia adalah bapak daripada Elisha. Sampai dia berkata, berikan aku 2 bagian rohmu. Kalau kita baca dengan kacamata Israel, artinya make me your firstborn son. Jadikan aku putra sulungmu. Seajak setia daripada kita memperlengkapi diri untuk menghadapi roh Isabel, roh Babylon, dan juga roh Antichrist yang sedang di mana-mana hari ini. Engkau akan menghadapi tantangan. Saya tidak mau meninabobokan saudara, akan makin anti kepada kita. Mendadak saja temanmu benci kepadamu. Bukan karena ras saudara, tapi karena Kristus yang di dalam saudara. Dan di dalam dia ada roh yang lain itu. Di dalam kisah selanjutnya, maka saudara, dia cuma mengurapi Elisha. Hazael, yaitu memang diberitahu oleh Elisha, bukan Elia. Dan kemudian murid daripada Elisha mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel. Saya tidak akan hidup selamanya. Karena itu saya belajar dari Elia. I will raise up my Elisha. KGC, rise up Elisha generation. Pria maupun wanita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Melawan roh Isabel. Melawan roh Babylon. Dan roh Antichrist. Sebentar saya akan berdoa buat kalian. Siapa di sini rindu api itu turun, menyentuh saudara. Dan kau melakukan satu perkara yang besar bagi Tuhan. Angkat tangan saudara. Haleluya. Yang mau saja maju ke depan sini. Dan kami akan berdoa buat saudara. Silakan main musik kembali. Minta api itu membakar debu-debu. Membakar air-air, batu-batu. Hati dari batu, keras kepala seperti batu. Itu semua dijamah oleh api daripada Roh Kudus.